Di depan gadis itu ada sepiring foie gras yang enak berharga hingga 100 juta yuan. Tapi ia cuma mencicipi sedikit. Pria duduk di sampingnya menertawakan gadis yang tidak tahu cara menikmati makanan lezat. Lalu berpura-pura seorang kritikus makanan profesional. Ia memuji makanan ini memang enak level bangsawan. Sekarang nggak mencium bau amis dari foie gras. Ini bukan foie gras, katakan gadis ini. Tiba-tiba mematahkan kepura-puraan dua orang asing. Apalagi, ia memberitahukan berita yang lebih terkejut. Kalau gitu, tebaklah ini makanan apa? Namanya apa? Tahu Cina. Dua orang asing terkejut. Berkat itu, Zhang Huan memenangkan proyek ini untuk perusahaan. Ia hendak mengadakan pesta untuk merayakannya. Tak disangka, atasannya Qin Zhen tiba-tiba muncul. Sekarang kamu mau bersaing denganku, kan? Untuk memamerkan prestasi di depan bos, kan? Kamu menegosiasikan kontrak ini sendirian. Kamu memang buruk. Benar kan? Jelasnya Qin Zhen ingin mengintimidasi Zhang Huan. Setelah kembali perusahaan, Qin Zhen udah bertemu bosnya dulu. Karena mau bos memujinya. Juga untuk membuat Zhang Huan merendahkan dirinya sendiri. Qin Zhen berkata dengan bosnya. Menyuruh Zhang Huan order 1 porsi mie sapi takeaway. Saat Zhang Huan keluar, saya ingin melapor ke bos tentang isi detail dalam negosiasi tadi. Oke, baiklah. Zhang Huan ke kedai mie. Memesan 1 porsi mie sapi memasukkan banyak cuka dan cabai. Kebetulan, Zhao Ziki juga ke kedai ini untuk makan mie. Tak berapa lama, pemilik membawa Zhao Ziki semangkuk mie sapi. Zhang Hua merasa dia sedang dipotong antrean. Rupanya dia ke kedai setelahnya tetapi mendapat prioritas untuk mendapatkan makanannya terlebih dahulu. Pemilik berkata ialah pelanggan VIP kedai ini. Jadi ia berhak makan dulu. Zhang Huan merasa kesal. Ia mau meninggalkan. Sekaligus, pemilik membawa mie sapi untuknya. Tak perlu. Anda hanya mengandalkan uang kotor. Menindas orang lain. Saya ingin mengambil skandal semua orang di media sosial. Karena ingin mengingatkan diri sendiri. Di dunia ini. Kecuali seseorang yang sama aku. Akan beberapa orang sama kamu. Setelah mengatakan, Zhang Hua buru-buru meninggalkan. Setelah kejadian di kedai mie itu, dia berpikir. Memutuskan untuk memberitahu bos semuanya. Proyek ini berhasil dinegosiasikan olehnya sendiri. Dan juga memutuskan untuk melawan atasannya. Bos Zhao, ada masalah ini. Saya mau berkata kepada bos. Boleh, bilanglah. Saat Zhang Huan hendak bilang nyata. Tiba-tiba, Zhao Ziki bergegas ke dalam. Ia memanggil bos, ayah. Zhang Huan sekarang menyadari bahwa semuanya tidak baik-baik saja. Apa? Besok kita akan diskusi di perusahaan. Okelah. Tuan muda mau mengejar Zhang Huan. Ia memberi bawahannya kartu kredit. Minta ia membeli kado. Cuma Zhang Huan bilang, suka. Walaupun mahal juga membelinya. Kelebihan uang akan diberikan kepada bawahan. Din Enhandan mengambil kartu bank untuk memeriksa saldo. Ia memang terkejut. Kartu kredit ia ada 3 miliar yuan. Dia berpikir bahwa jika dia membeli kado dengan harga beberapa puluh juta, maka sisa uang akan menjadi miliknya. Ia semangat banget loh. Karena istrinya mau membeli rumah. Kalau gitu, udah cukup uang agar membeli rumah. Hal yang selanjutnya, memilih kado gimana? Din Enhandan pergi ke toko perhiasan. Ia memutuskan membeli sebuah cincin. Petugas toko memperkenalkannya pada cincin berlian 2 karat. 2 karat. Kalau gitu, udah melebihi uang. Apakah ada cincin yang mana lebih kecil? Baik, yang ini baik. Ada yang lebih kecil. Wah, mantap. Meskipun cincin ini lebih kecil. Tapi yakin masih ada cincin yang lebih kecil, kan? Berubah banyak kali. Sampai staf bilang inilah cincin yang terkecil. Sekarang ia setuju membelinya. Ia senang banget karena uang tersisa miliknya.
Ia memberi kado untuk Zhang Huan. Berkata dengan ia, "Inilah kado bosnya." Bosnya menyuruh ia membawa kado ke sini. Tebaklah ia memberimu kado apa? Cincin. Aduh, susah gitu. KM masih menebak benar. Keren banget loh. Kado begini. Yakin Zhang Huan nggak mau menerima. Tapi Din Enhandan karena dia ingin menyelesaikan misi. Ia memakaikan cincin untuk Zhang Huan. Hal ini membuatnya sangat marah. Cincin ini, kalau udah pakai, nggak boleh melepaskan. Takdir diputuskan oleh Tuhan. Kalau nggak bisa, lepaslah. Pokoknya, ini kado untukmu. Zhang Huan gunakan semua cara. Tapi masih nggak bisa melepaskannya. Dan mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi. Setelah kembali perusahaan, Zhao Ziki bertanya bagaimana semuanya. Baik aja. Ia menyukainya, kan? Suka banget loh. Apakah Anda menghabiskan semua uang? Baiklah. Kamu tergila, sih? Kenapa memecahkan HP-ku? Karena mabuk, Zhang tak sengaja memecahkan HP Ziki. Ia nggak mengucapkan minta maaf. Apalagi, ia mengeluarkan HP-nya. Lalu dengan hati-hati meletakkannya ke tanah. Lalu menginjakkannya dengan hak tinggi. Adegan ini membuat Zhao Ziki tercengang. Ku akan memukulmu. Apa? Memukulmu. Zhao Ziki belum pernah bertemu gadis yang sombong begini. Setelah pulang ke rumah, ia melihat HP Zhang Huan. Ia mencoba menemukan cara untuk memecahkan kata sandi telepon. Akhirnya dia mencari informasi tentang hari ulang tahun Zhang Huan. Hasilnya, cuma coba sekali maka benar. Asu. Dia membuka album foto Zhang Huan. Di dalamnya ada banyak foto selfie Zhang Huan. Di dalamnya, ada foto spesial yang membuat Zhao Ziki tertawa. Hingga jatuh ke tanah. Setelah Zhang Huan sadar, ia ingat. Zhao Ziki udah mengambil HP-nya. Karena mau mencari HP, ia udah pergi ke perusahaan Zhao Ziki. Saat ini, Zhao Ziki sedang melihat foto-foto dalam HP Zhang Huan. Ia terus-menerus tertawa. Sebenarnya sejak ia membuka kunci HP Zhang Huan tadi malam, ia sudah begitu. Mari kita berdagang. Sekarang aku akan menelepon untuk siapapun di buku telepon. Tidak peduli apa yang orang itu katakan padamu. Kak cuma perlu mendengar HP. Akhirnya cuma bilang, baiklah. Anggap saja kita seimbang. Sesederhana itu. Zhang Huan mengambil HP Ziki. Tak disangka, orang di ujung telepon adalah ibu Zhao Ziki. Ia pikir Zhang Huan adalah pacar putranya. Apalagi, ia menginjak Zhang Huan ke rumahnya untuk makan malam. Zhang Huan tak cara yang lain, ia cuma bisa setuju. Siang besok, Zhang Huan ke rumah Zhao Ziki. Tak disangka, atasan Lem juga ada di sini. Beberapa hari yang lalu, Zhang Huan memenangkan proyek Qin Zhen. Qin Zhen sangat membencinya. Hari ini mereka kebetulan bertemu. Ini adalah perang tanpa senjata. Memang saja, di atas meja. Qin Zhen mengambil kesempatan ini untuk mengatakan bahwa anggaran proyek Zhang Huan terlalu tinggi. Perusahaan membiarkan kamu menerima proyek ini. Bukan untukmu menghabiskan uang dengan bebas. Tapi untuk menghemat uang perusahaan. Kamu harus membedakan dengan jelas. Ya ampun. Melihat adegan ini, Zhao Ziki sengaja menumpahkan anggur di gaun Qin Zhen. Membantu Zhang Huan melampiaskan amarahnya. Ibu Zhao Ziki berkata dia ingin mengikutinya ke toilet untuk membersihkan kotor di gaun. Qin Zhen mau Zhang Huan membantunya membersihkan. Mereka ke toilet. Zhang Huan hendak mengambil tisu untuk membantunya menyeka noda kotor. Kemudian Qin Zhen mendorong kepalanya ke dalam wastafel. Baiklah, Zhang Huan. Mungkin aku meremehkanmu. Kamu udah merayu Zhao Ziki, kan? Aku akan memukulmu.